Kembali bersama Folk Radio Jogja, tentunya Abah Ali dan Abah Jatmiko. Baik, Abah, seru banget itu tadi ya. Jadi amalan utama berikutnya adalah silaturahmi. Saya mau menerangkan dulu, Bah, masalah sururon tadi. Oke, siap. Moga-moga, Bah. Jadi, sururon. Orang yang paling utama ya, setelah tadi birrul walidain. Sekarang nggak usah macam-macam bangun musola dulu. Nggak usah jauh-jauh ya. Ini kan dalam rangka memang kita evaluasi diri. Iya, nggak usah macam-macam lah. Sudah kita lakukan belum sih ada yang mungkin sepele ini mungkin. Sururon itu menggembirakan. Sekarang begini, sururon. Ingat ya Sobat Folk, sururon. Begini. Menggembirakan. Saya punya teman yang sangat dekat. Kemudian ditanya sama anak saya, Pak, dulu kamu tuh sering ke sana, tempatnya Pak D lah misalkan begitu. Tapi sekarang kok nggak pernah ke sana? Lah, saya tuh terus terang nak, Pak D itu sekarang dalam keadaan ekonominya tidak seperti dulu. Sehingga kalau dulu pas saat nggak butuh apa-apa, itu ketika saya ke sana tuh ngobrol seneng gitu. Tapi sekarang ketika saya ke sana, yang diomongkan itu hanya, wah kalau temen itu bagus ya, kesini tuh bawa bantuan. Kalau temen itu bagus ya, kesini bawa bantuan. Artinya tuh saya melihat bahwa Pak D itu sekarang tidak mengharapkan teman-temannya tidak sekedar silaturahmi, tapi bawa solusi. Bantuan. Nah, sedang Bapak ini ya ekonominya tidak seperti dulu juga. Kalau dulu ya bawa ke sana sembako, kadang bawa uang, ninggalin ini. Lah sekarang dia tidak hanya mengharapkan bicara tapi dia juga mengharapkan materi. Nah, sementara Bapak nggak ke sana dulu, karena yang diharapkan materi. Nah, ini harusnya ditangkap bagi orang-orang yang punya materi lebih. Oh, kalau begitu aku kalau ke sana paling enggak bawa sembako, paling enggak sururon loh, Bang. Karena banyak orang itu yang karena kekurangan, dia di silaturahmi kingum yang paling ngomong-ngomong. Eman-eman waktuku gitu ya. Tapi memang ada beberapa orang yang tidak butuh materi lagi tuh, Bang. Sehingga ketika mereka datang, yang cuma ngomong-ngomong tuh seneng banget. Sama gitu, dolanan apa gitu yang seneng banget lah ya, karena emang, nah ini sururon. Nah sekarang berarti konteksnya gini ya, Pak. Kita silaturahmi, tapi yang bermanfaat itu seperti apa? Tinggal kita harus lihat teman kita gitu loh. Ini butuhnya apa tuh? Nah butuhnya. Sekarang begini, saya pernah mendengar Imam Syafi'i itu kan pernah hadir di tempatnya seseorang, ulama juga. Kemudian saya pernah ngomong ini, anak perempuannya kan mau lihat ulama yang besar tuh di sini ngapain aja. Lah ternyata di situ tuh dia intip lah gitu loh. Ketika diberikan makanan, dia makan yang banyak. Lahap, Terus akhirnya dia ngomong sama bapaknya, Pak, apa benar ulama kok makannya seperti itu? Nah, bapaknya ini ya mohon maaf, ya kebetulan ya berani ngomong sama ulama ini, Imam Syafi'i itu. Kenapa engkau kok lahap sekali makan di sini? Apakah enak sekali? Apakah lapar? Lah, kemudian ulama ini mengatakan begini, tidak. Sesungguhnya seseorang yang mensodakohkan makanan dengan ikhlas dan lain sebagainya itu obat bagi seluruh penyakit. Oh, ya. Paham nggak? Ya, betul paham. Makanya mungkin ya, Pak. Banyak orang itu yang ketika silaturahmi ke sini nggak mau. Tapi ketika silaturahmi ke sini mau. Kenapa? Makanannya enak-enak. Enggak. Orang itu ikhlas. Ikhlas ya. Loh, ikhlas itu anu loh, Bah. Hati terasa loh, Bah. Ya. Ada, Bah? Loh. Ya, minimal kan rasa welcome itu ada. Mungkin padahal yang di sini lebih kaya, Bah. Tapi dia nggak mau. Aku nggak mau kalau ke sana. Tapi begitu diajak yang ke sini, oh mau nggak kalau ke sana? Ngapain?
Ya karena dia memang tahu bahwa ketika ada seseorang yang mensodakohkan makanan dengan ikhlas, itu bisa menjadi obat bagi badan. Sururan tadi loh, Pak. Sururan. Paham apa? Ya. Kalau kita silaturahmi, begini, orang yang bahagia itu ketika datangnya diharapkan. Nah, ya, diharap-harap datangnya. Perginya disesali. Jadi begitu, iki wis jam ngono, jam piro lagi anu, itu loh, Pak. Nah, ketika seperti ini, kamu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi silaturahmi itu nggak mesti sebaik-baik amal gitu loh, Pak. Paham nggak, Pak? Maka ada orang yang apa itu riwayat Mbah Maimun Zubair itu kalau sudah bertamu di tempatnya Mbah Maimun Zubair itu mau pamit itu sulit banget. Jadi baru apa, ayo makan, gitu loh. Jadi kalau kita, nah ini di sini dikatakan sebaik-baik amal adalah ketika engkau bersilaturahmi, kemudian menyenangkan, ataupun engkau melunasi hutangnya, ataupun engkau membawa makanan. Maka jadilah kamu orang yang paling baik di muka bumi itu dengan syarat-syarat ini. Tidak waton silaturahmi gitu loh, Pak. Ada loh orang itu di silaturahminya malah dia susah, menghindar. Pak. Susah karena mungkin dia seorang yang sibuk sekali atau dia punya prinsip, kalau nggak ada apa-apanya untuk apa, cuma ngobrol saja. Atau ada beberapa orang yang memang ya aku butuhnya materi karena saya kekurangan hari ini. Nah, dia hanya akan menerima orang-orang yang memberi materi dan mau menanggapi dan ngajak ngobrol. Kita menyesuaikan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak butuh materi, jadi begitu kita datang itu ya memang inilah yang ngobrol bersama dengan cerita sururon tadi yang penting menggembirakan. Jadi kalau saya ke tempat ini gimana? Oh, ternyata menggembirakannya dengan ini. Ya Pak, bawa pakai itu. Kalau dengan ini bagaimana? Kalau ini tidak senang direpoti. Kalau ini ada loh teman kita tuh yang senangnya hanya mau makan. Jadi ya diomongkan besok kemana ini, Bah? Ya kita turuti yang senengnya itu ya toh. Ya toh. Tapi ada orang yang urasa repot-repot, urasa ya ada juga yang kita bagaimana bisa di tengah-tengahnya gitu. Oh, yang senengnya makan kita nggak nuruti, ngobrol aja ya toh. Dan lain sebagainya. Nah, ini namanya amal utama yang lain. Setelah amalan yang tadi setelah amalan tadi. Dan itu pasti kan ada korelasinya. Pasti kan ada korelasinya. Kalau kita sudah melaksanakan amalan utama, ya otomatis itu akan berimbas ke amalan-amalan berikutnya. Gimana kalau amalan utamanya aja tidak kita lakukan? Contoh, mungkin kita nggak baik sama orang tua. Ya kan, birrul walidainya mungkin tanda tanya, pasti akan berimbas kepada yang lain, ya kan? Keberkahannya. Seperti itu, seperti itu. Ya. Ada lagi, Pak? Apa waktunya? Jadi tentunya ya kita di suasana yang masih di tahun baru ini ya coba amalan utama itu kita perhatikan. Memperbaiki cara silaturahminya. Jadi, kalau bisa di mana-mana sururon, kita itu menyenangkan, membuat suasana jadi gembira, tidak membuat suasana menjadi sedih. Kalau ya kan? Kalau boleh bahasanya saya begini, Bah, kalau kita ketemu sama orang yang senengnya bubur. Ya senengnya bubur ya kita ke sana bawa bubur. Kalau orang yang senengnya gudeg ya ke sana kita bawa gudeg ya toh. Itu kan bisa toh, Bah, wong kene gak seneng badminton ngono ngomong badminton. Ya namanya gak nyambung juga. Oke, baik Pak Jatmiko, nggak terasa 1 jam kita sudah lalui. Tentunya
sudah waktunya kita harus pamit undur diri siap. dari Sobat Fox sekalian. Baik Sobat Fox, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, ya khususnya buat kami berdua dan umumnya buat Sobat Fox sekalian di luar sana. Saya rasa cukup pada pagi hari ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.